Toothless, kamu kembali. Toothless, kamu menemukan aku. Apa yang terjadi? Kamu mau kemana? Kamu memanggil aku buat ikut sama kamu? Oke, ayo kita pergi. Hei, tunggu! Aku nggak bisa terbang. Toothless, berhenti! Aku benar-benar nggak bisa terbang. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Angelina, kamu lagi klik apa di sana? Nggak apa-apa, cuma lagi nonton video. Ayah sedang apa Toothless di luar? tadi datang. Dia ingin ayah terbang ke suatu tempat bareng dia. Iya, dia sudah pergi lagi sekarang. Dia datang ke sini kayak lagi minta bantuan. Dia lepas landas, lalu terbang pergi. Ayah coba mengikutinya, tapi ayah nggak bisa terbang. Sekarang harus bagaimana? Kalau begitu, ayah kejar pakai mobil saja. Dia menatap ayah dengan matanya yang manis dan juga sedih itu. Baiklah Angelina, ayo, mungkin kita harus menemukan dia. Angelina, cepat cari Toothless. Di mana dia? Mungkin dia sudah terbang jauh waktu kita lagi ngobrol tadi. Sepertinya dia terbang ke arah sana. Ayah akan terus untuk nyetir ke arah sana. Jalannya memang panjang, tapi nggak masalah. Kita pasti bakal menemukannya. Ayah nggak mau nerbangin drone? Mungkin iya. Itu ide yang bagus. Tapi ayah nggak yakin kalau ayah bawa drone-nya. Angelina, coba tolong cek bagasinya. Oke, tunggu sebentar. Oh, ayah, di belakang sini ada semacam Apa? Rak apa? Maksudku ada rak di dalam bagasi, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Oh iya, ayah paham maksud kamu. Ayah akan hentikan mobilnya sekarang. Bagaimana ayah temukan drone? Iya, sudah dapat. Sempurna. Ayah, Toothless lagi terbang, ayah. Ayah dengar aku? Apa? Itu Nggak terlalu? Toothless barusan lewat. Serius? Di mana dia? Ayah nggak melihatnya. Dia sudah pergi jauh, ayah. Baiklah, ayah akan terbangkan drone-nya. Ayah, di layar kecil itu nggak kelihatan apapun. Iya, maaf. Ini yang terbaik yang kita punya. Para penonton punya layar yang lebih besar. Teman-teman, kalau kalian lihat Toothless, tolong tulis di kolom komentar apa kalian bisa lihat dia atau enggak ya. Karena aku yakin kita bisa melihat dia di sini. Aku akan muter-muter dulu. Kita pasti bisa menemukannya. Dia nggak mungkin terbang terlalu jauh. Mungkin dia menyatu sama awan. Iya, kamu benar. Dia itu kan hitam. Mungkin menyatu dengan awan, jadi kita nggak bisa lihat. Ayah, di kartun dia sering sembunyi di awan. Oh, wow. Mungkin dia lagi sembunyi di balik kereta itu. Rasanya enggak. Ngapain dia sembunyi dari siapapun? Dia tadi minta bantuan. Ngomong-ngomong, poinmu soal awan itu masuk akal. Oke, ayah akan coba muter satu lingkaran penuh 360 derajat. Ayah bakal naik lebih tinggi. Kita cek awannya sekarang. Kita lihat. Ayah, bagaimana kalau dia nabrak drone? Ayah nggak tahu, kita nggak bisa melihatnya. Ayah, misalnya sekarang kita melihatnya, kita harus apa? Iya, dia pasti bakal mengenali drone ayah. Ayah pernah menyelamatkan dia waktu dia terjebak di antara batu. Teman-teman, kalau kalian belum melihat itu, silakan ke channel Anglik Kosik dan tonton video How to Train Your Dragon. Di situ aku menyelamatkan dia. Sekarang dia itu temanku. Teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Anglik Kosik. Wah, ayah, itu Oh. semacam gajah hijau atau sesuatu. Oh iya, itu Lirili Larila. Benar kan? Kaktus, gajah kaktus itu kan? Iya, itu dia. Kenapa dia di sini? Ayah akan mendekat. Ngapain dia di sini? Ayah juga memikirkan hal yang sama. Kamu sedang ngapain di sini, gajah? Astaga, aku pernah melihat dia sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya. Oh, sinyalnya mulai putus-putus. Nggak bisa turun serendah itu. Dia berbahaya nggak? Sepertinya enggak. Teman-teman tulis di kolom komentar. Gajah itu berbahaya atau enggak? Kenapa dia di sini? Ini kelihatan kayak semacam cagar alam. Aku cuma lihat sapi di sekeliling kita. Ini tempat apa? Dekat pohon kering itu ada seseorang di sana. Sana. Oh, itu adalah balerina cappuccina. Serius itu dia? Dia ada di sini. Kenapa mereka semua di sini? Luar biasa. Hei balerina, kamu kenal drone-ku kan? Lihat dia jalan ke sana. Dia kelihatan agak sedih. Oh, no. Dia Apa kelihatan yang tersesat, terjadi? seperti kehilangan seseorang atau sesuatu. Ada apa ini? Kenapa mereka semua sedih? Gajah itu sedih, Toothless juga sedih, dan dia juga sedih. Ayah nggak bisa turun lagi. Duh, sinyalnya mulai putus sekarang. Duh, gimana caranya aku ngobrol dengan kalian? Kayaknya aku harus ke sana langsung. Kita pasti bisa ngomong sama balerina dan cari tahu kenapa dia di sini. Ini tempat apa sebenarnya? Lihat ada pagar. Mereka semua di sini, di area ini. Kayak ada seseorang yang menjebak atau mengurungnya. Letaknya tepat di belakang hutan itu. Ayah, ambil drone-nya. Ayo kita bicara sama balerina. Iya, itu ide yang bagus. Ayah, itu tralalero tralala. Oh, iya. Hiu itu. Hei, lihat. Tung Tung Sahur. Dia juga ada di sini. Mereka semua di sini.
Ini gila, meme Italia ada di sini dan juga Toothless. Ada apa ini? Kenapa Toothless muncul dan sekarang mereka semua juga di sini? Ada apa yang terjadi teman-teman? Ngapain semuanya ada di lapangan ini? Kenapa semuanya di satu tempat? Lihat, mereka semua kelihatan sedih dan juga tersesat. Hei teman-teman, ini Ayah Remik. Kalian seharusnya kenal droneku. Mereka bahkan nggak melihatnya. Ngapain mereka di sini? Cuma mau mondar-mandir saja tersesat. Tolong dengarkan kami. Mungkin ada orang lain lagi di sini. Ayah. Ada apa ini? Apakah ini gempa? Ayah, lihat siapa yang datang dari belakang. Berhenti. Hah, bagus. Tetap di situ. Patapim. Mustahil bahkan buat berdiri. Jangan bergerak, tetap diam, tolong. Aku nggak akan. Baiklah, sebenarnya aku nggak harus ada di sini. Seseorang membuka portal dan kami semua jatuh masuk. Kami mau kembali ke anak-anak kami. Tolong kami. Aku bakal bantu sebisaku. Portalmu terbuka di mana? Apa itu yang terbang di langit? Itu Bombardino Krokodilo. Dia juga ketarik masuk, kasihan dia. Portalnya sudah tertutup, itu masalahnya. Kami harus membukanya kembali. Kami harus pulang ke rumah ke anak-anak kami. Andai Sonic ada di sini sekarang, dia pasti bisa Itu bagus buka sekali, portal Angelina. itu. Patapim, apa kamu melihat naga hitam Toothless? Dia juga terbang di sekitar sini. Tentu saja aku lihat dia. Dia juga lagi mencari seseorang yang bisa membantu kami. Baiklah, Patapim, bawa kami ke tempat portal itu terbuka. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Portalnya terbuka di sana, di balik pepohonan itu. Kebanyakan dari kami masih ada di sana, berharap portalnya bisa terbuka lagi. Iya. Aku dan Angelina lihat balerina Cappuccina, tralalero, tralala, tuntung sahur, lirili, larila di sana. Ayo kita ke sana. Baik, sampai ketemu di sana. Semoga dia segera pergi. Sekarang kita bisa jalan. Akan lebih tenang rasanya kalau lebih tenang. Patapim nggak jalan-jalan di dunia kita. Benar, kita akan cari cara buat buka portalnya dan ngirim semuanya untuk pulang. Ayah harap kita di tempat yang tepat. Apa ini? Siput? Oh, cuma cangkang kosong. Angelina sedang apa di sana? Ayo ikut ayah. Patapim, balerina Cappuccina, tung sahur. Lirili, larila, tralalero, tralala, dan tut. Lalu Bombardino Krokodilo kemana? Oh, itu dia. Dia sudah terbang ke arah sini. Baiklah, tunjukkan ke aku di mana portalnya. Baik. Baiklah, Toothless. Kamu sudah benar datang minta bantuan, tapi sayangnya kamu malah terbang untuk pergi. Jadi aku nggak bisa menemukanmu. Untungnya aku bisa menemukan Patapim. Mungkin di sini ada tombol untuk membuka portal. Bisa jadi. Ayo kita cari. Kalian juga cari. Bombardino Krokodilo mau mendarat. Kita minggir dulu. Oke, semuanya di sini. Aku nggak tahu. Ayo kita cari tombolnya. Itu saja yang aku tahu sekarang. Teman-teman, lihat. Portalnya terbuka. Itu keren sekali. Aku penasaran apa yang bikin portalnya terbuka. Mungkin Bombardino Krokodilo melakukan sesuatu. Bukan, itu karena para subscriber sudah men-subscribe channel kita, ya kan? Iya, kamu benar sekali, Angelina. Dan kalau ternyata bukan itu, tulis di komentar kenapa portalnya bisa terbuka. Karena kalian atau karena Bombardino Krokodilo. Teman-teman, tolong tulis di kolom komentar. Hore, pulang ke anak-anak. Aku sama sekali nggak tahu apa yang barusan terjadi. Ayah, itu karena para subscriber yang berharap portalnya terbuka. 100%, kalian luar biasa. Aku kasih like besar buat kalian semua. Like buat semua yang sudah subscribe channel kita dan nulis hal-hal baik di komentar kami. Kalian hebat, kami sayang kalian. Terima kasih sudah membantu kami. Terima Dan kasih. buat semua meme Brain Rot Italia juga. Iya, dan buat Toothless juga ya. Dadah teman-teman. Kenapa nggak ada yang pamit ke kita Ya, mereka semua punya anak dan juga urusan masing-masing. Itu bukan urusan kita. Lihat, sekarang cuacanya jadi bagus. Matahari bersinar. Hei, portalnya menutup. Lalu sekarang kita ngapain? Tangkap ayah kalau bisa. Ayah ngapain? Ya. Patapim. Guys, sepertinya aku barusan diserang sama Patapim. Aku nggak bisa ngapa-ngapain.
Oke, sekarang lebih tenang lagi teman-teman. Aku harus keluar dan lihat keadaan di luar seperti bagaimana. Parah sekali. Lihat saja rumah aku. Jadi seperti ini. Sekarang kita lihat keluar. Sepertinya dia sudah pergi. Tulis di kolom komentar kalau kalian pikir dia masih ada di halaman rumahku. Tolong sekali ya. Soalnya aku nggak mau keluar kalau dia masih di sana. Oke, sekarang sepertinya aku harus bersihkan rumah dulu. Banyak sekali yang harus dibersihkan. Aku bahkan nggak kebayang gimana kondisi di bawah. Tepatnya di kamar yang lain ya. Wah, aku lagi baca komentar kalian, tepatnya di bawah video ini. Banyak sekali. Salah satu dari kalian menulis, kirim drone-nya. Wah, itu ide yang bagus juga. Aku bakal terbangkan drone-nya lewat jendela, biar bisa pastikan Berber Patapim sudah nggak di luar. Terima kasih untuk komentarnya. Dan jangan lupa subscribe channel Anglik Kosik ya. Jadi, di mana drone-nya? Nah, ini dia. Aku terbangkan keluar, teman-teman. Drone-nya sudah keluar, tapi aku agak gugup, guys. Soalnya Berber Patapim bisa saja menyerang drone aku kapan saja, atau balik lagi ke sini dan menyerang rumahku. Tapi sepertinya dia sudah nggak ada. Dia pergi, beneran pergi. Ya syukurlah, rasanya jauh lebih aman kalau dia nggak ada di sekitar kita. Dia kelihatannya itu berbahaya sekali. Di rumah tetangga pun sudah tidak ada. Masa dia bisa menghilang secepat itu? Gimana caranya? Gimana caranya makhluk sebesar itu? Tapi aku tidak tahu dia itu manusia atau juga pohon. Bagaimana bisa lenyap segitu cepatnya? Aku nggak lihat dia dimanapun. Benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Lihat, ada mobil yang lewat. Berarti semuanya sudah aman, semuanya baik-baik saja. Mantap lah. Jadi, Berber Patapim sudah nggak ada. Phew, sekarang aku beneran bisa tenang. Akhirnya sekarang aku bisa keluar. Ini adalah rumahku, masih utuh, berhasil selamat dari Berber Patapim. Dia cuma jalan saja, nggak melakukan apapun yang berbahaya kepada rumahku. Tapi kenapa dia bisa sebesar itu ya? Tulis di kolom komentar, kira-kira makhluk apa Berber Patapim itu? Dan kira-kira kenapa dia itu bisa sebesar itu? Oke, di halaman rumah semuanya aman. Aku ingin terbangkan drone ke arah rumah tetangga. Siapa tahu dia pindah ke sana. Tapi kalau dia sebesar itu sih, seharusnya bisa langsung kelihatan. Atau jangan-jangan dia bisa mengecil juga ya? Coba tulis di komentar, dia itu bisa mengecil atau enggak ya? Wah, mungkin dia sudah pergi. Dan kalau iya, kira-kira dia menuju ke arah mana? Kita akan berusaha untuk mencari tahu. Tenang saja, aku terbang ke depan. Kita pasti bisa menemukan dia. Aku terbang ke arah laut, laut lepas. Kira-kira dia bisa berenang atau enggak ya? Atau hanya jalan di air? Bisa saja dia hanyut lewat sungai, terus ke laut lepas. Atau mungkin saja enggak. Guys, tulis di kolom komentar, Berber Patapim sebenarnya bisa berenang atau enggak? Jadi tolong tulis di komentar ya. Sekarang aku terbang ke arah kincir angin. Di sini banyak rawa, ada notifikasi. Oke, sambil mengawasi droneku, aku akan baca pesannya. Ini dia teman-teman. Kalian tahu nggak? Sebenarnya siapa itu si Berber Patapim? Dia itu makhluk super langka dari rawa-rawa Italia. Apa? Rawa-rawa? Tunggu sebentar, di sekitar sini tuh banyak rawa-rawa. Apa dia beneran dari sini? Sekarang ini kita sedang di Italia teman-teman. Dan di depan sana ada laut lepas. Oke, kita lanjut baca. Katanya dia berasal dari rawa asli. Dia cuma muncul kalau ada orang yang bersin, terus tepuk tangan, dan ngomong sup susu pisang berbarengan. Apa-apaan? Kedengarannya itu ngaco sekali. Sekarang aku sudah terbang sejauh ini. Lihat teman-teman, ada kapal. Wah, itu adalah ferry. 1, 2, 3. Kalau dia hidup di rawa, berarti bisa saja dia juga muncul di laut lepas.
Aku terus terbang sambil lanjut baca tentang berber patapim ini. Sebenarnya bagian soal sup pisang itu aneh sekali kan? Oke, katanya dia punya kaki seperti kepiting, kumis seperti kucing. Apakah ini serius? Terus topinya katanya terbuat dari pasta. Masa iya? Aku dapat pesan lagi. Setiap malam dia mengadakan parade berber, lari di atap-atap rumah sambil berteriak, "Patapim, kalau kamu dengar itu, berarti besok bakal jadi hari yang paling seru buatmu." Ya, aku sih belum pernah mendengar apapun soal itu. Seperti nggak masuk akal. Aku sudah terbang sampai ke laut lepas. Oke, di depan ada rawa, mungkin itu tempat tinggal dia. Aduh guys, aku salah baca pesan. Berber patapim ternyata bukan main-main. Dia monster Asia dari Italia. Ukurannya setinggi gedung 5 lantai. Iya, dia gede sekali. 15 meter tingginya. Dan suaranya itu seperti traktor yang sedang bersin ke dalam megafon. Berber patapim. Ya, mungkin saja. Dia tinggal jauh di dalam pegunungan Alpen. Di sebuah gua di tengah rawa. Wah, aku sudah terbang jauh sekali sekarang. Tunggu, katanya dia cuma meme Italia. Pegunungan Alpen apanya? Nggak ada yang tahu tentang dia sampai seorang anak bernama Gino makan pasta saus stroberi, minum soda bawang putih, dan tanpa sengaja dia mengucap mantra yang kuno. Patapim patapam, biar sofaku meledak. Ya ampun, aku baru saja mengucapkannya. Semoga sofaku nggak meledak ya. Terus berapa meter dalamnya air yang dibutuhkan biar dia bisa sembunyi? Wah! Tanahnya bergerak juga. Ada apa ini? Oh enggak, aku nggak mau baca lagi. Yang harus kupikirkan sekarang, luncurkan dronku dan mencari berber patapim ada di mana. Itu yang harus kita lakukan. Banyak sekali kejadian aneh teman-teman. Ini tidak masuk akal. Hei, berber patapim ada di bawah sana teman-teman. Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Aku akan mencoba mendekatkan dronku. Aku tidak yakin sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mengikutinya, pasti tidak akan tahu bagaimana cara dia bisa sampai sini. Wah, dia itu benar-benar besar teman-teman. Dia menuju ke sesuatu di sana. Aku akan mengikutinya. Tidak mungkin. Dia sedang menuju ke tempat air itu. Apa yang akan dilakukannya? Oh tidak, lihat teman-teman. Dia nyebur ke dalam danau itu atau air itu. Coba lihatlah. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam danau itu? Kira-kira berapa dalamnya ya? Karena dia begitu besar tapi bisa untuk menghilang. Coba lihat, tidak ada siapa-siapa lagi. Kemana dia? Ini rawa yang menjadi tempat tinggal dia. Aku tidak melihat ada pergerakan. Kemana dia pergi teman-teman? Dia barusan ada di sini. Sekarang kemana dia? Aku ingin tahu seberapa lama dia bisa bertahan di dalam air. Oh, lihat teman-teman. Dia baru saja lompat keluar dari rawa. Wah, apa dia menggali jalan di bawah tanah? Gimana caranya? Dia barusan ada di sini, tapi sekarang dia ada di sana. Mungkin ada terowongan atau apa. Tapi ini air. Terowongan dari mana? Jalan apa? Di mana berber patapim? Di mana dia, guys? Nggak mungkin dia di mana? Di mana berber patapim? Mungkin dia balik ke rawa yang tadi mengeluarkan dia. Ya, bisa jadi. Ayo kita terbang menuju ke sana cepat. Kita akan berusaha untuk pelan-pelan melihat berber patapim beneran makhluk rawa, teman-teman. Kalian tahu nggak? Tulis di kolom komentar kalau kalian tahu itu. Kalau enggak, ya tulis saja. Kalau enggak, ya tulis juga. Wah, keren sekali. Coba lihat, rawa itu kelihatannya tenang sekali. Tidak ada pergerakan sama sekali. Wah, sekarang dia di mana ya? Aku penasaran berapa lama dia bisa di bawah air. Aku nggak tahu. Mungkin seperti cacing rawa yang bisa hidup di air selamanya. Di sini rawa banyak sekali. Coba lihat, dia bisa saja pindah ke sungai juga. Di sekitar sini semuanya rawa. Jadi dia itu memang tinggal di sini. Wah, tempat yang aku temukan keren sekali guys, keren sekali. Dia bisa saja ada di sana, di kejauhan. Lihat, di sana ada air luas sekali. Dia bisa saja di sana, di rawa manapun juga. Aku ingin sekali melihat dia lagi. Seru sekali bisa melihat raksasa sebesar itu secara langsung. Ini keren sekali guys. Aku yakin sekali. Oke, sekarang kita terbang di atas semua rawa yang sudah kelihatan. Dia bisa saja lompat dari salah satunya, iya kan? Wah, banyak sekali rawa di sini. Tapi dia kan besar. Dia mungkin cuma bisa lompat dari rawa yang besar seperti yang pertama tadi. Disitulah pertama kali kita melihatnya. Terus dia pindah ke rawa yang kedua. Yang itu besar juga. Dan sekarang mungkin dia, aku nggak lihat lagi dia teman-teman. Dia belum muncul lagi. Rawa di sini banyak sekali. Banyak sekali. Bisa saja sembunyi dimanapun kan? Oh, mungkin rawa ini. Karena lumayan besar juga. Oke, ini seperti rawa lainnya. Dia bisa lompat keluar dari sini juga. Badannya yang besar bisa bikin dia mengumpat di sini. Dan yang di sana itu lebih kecil dan agak jauh. Iya, sudah sepertinya nggak mungkin guys. Aku akan balik ke rumah saja sekarang. Nggak ada kejadian lain. Ini rumahku masih berdiri dan semuanya aman.
Rumahnya nggak kenapa-napa. Sepertinya dia cuma lewat saja kan, nggak tahu juga. Di sana masih ada rawa lagi ternyata. Wah, jadi sekarang berberpatapim di mana? Semoga kalau dia muncul lagi, dia nggak balik lagi ke rumahku. Aku nggak sanggup mengalaminya lagi. Tanahnya bergetar seperti layaknya gempa. Nggak tertahankan. Aku nggak tahu gimana keadaan di luar. Tapi dalam rumah tadi parah sekali. Kalian lihat sendiri kan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa sembunyi di bawah tempat tidur. Sekarang kita terbang lebih rendah lagi. Mungkin kita bisa melihat sesuatu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada gerakan. Dia nggak di situ. Di sana juga enggak. Mungkin dia bisa berenang di sungai ya. Atau di bawah air. Tepatnya di bawah sungai. Tapi sungai ini dangkal. Jadi nggak mungkin. Aku pernah berenang di sini. Jadi paling dalam juga cuma 6 meter saja. Kalau dia setinggi 15 meter, pasti akan kelihatan sekali. Kecuali dia jalan. Dia kan itu raksasa. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Kemana saja, dia nggak peduli. Oh, seperti itulah. Oh guys, berberpatapim. Dia itu berdiri di sini. Tepat di dekat rumahku. Benar-benar di sini. Apa yang dia jalan ke arah drone-ku. Hei, jangan dekati drone-nya. Jangan. Dia menangkap drone-nya. Kenapa aku menerbangkannya terlalu rendah? Dia menangkap drone-nya. Drone-ku. Dia ada di sini. Oke, aku akan mau cek dulu. Guys, kalian ikut aku kan? Oke. Sepertinya aku lihat dia lewat jendela. Tadi, dia itu di sana. Di balik semak-semak. Oke, sekarang aku nggak lihat dia. Aku menuju ke drone. Oh, notifikasi. Oh, dari kalian. Ini komentar dari kalian. Katanya, meskipun dia besar itu, berberpatapim bisa mengecil sampai seukuran teko. Apa? Kamu serius? Kalau dia bersin keras sekali. Ya ampun. Dia harus bersin, biar saja dia mengecil. Aku nggak mau raksasa sebesar itu keluyuran di sini. Teman-teman, katanya dia pernah masuk ke kulkas karena itu. Dia cuma mau coba es krim, tapi malah makan semuanya. Oh begitu ya? Katanya kalau kamu dengar suara berpatapim pim bum bum, jangan takut. Dia cuma lagi cari orang yang bisa bikin cerita aneh. Karena berberpatapim itu suka sekali yang begitu. Apalagi kalau ceritanya diakhiri dengan selai dan juga tarian. Wah ini menarik juga ya. Jadi aku harus menyiapkan selai dan juga tarian begitu. Menarik sekali. Dia suka yang begitu. Aku nggak tahu guys. Terus tulis hal-hal menarik di kolom komentar ya. Aku nggak tahu tapi aku bakal coba semuanya. Aku pasti bakal coba semua yang kalian tulis tentang berberpatapim di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Anglikosik dan juga pencet like. Sayang kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku bakal baca semua komentar kalian. Sekarang aku mau cari drone-nya dulu. Sampai jumpa.